Kalau lo mati hari ini, apakah lo bangga dengan diri lo? Apakah lo puas dengan apapun yang udah lo dapatkan per hari ini? Apakah lo selesai di dunia ini? Ataukah masih ada beberapa hal yang lo belum bisa wujudkan yang pernah ada di dunia ini? Di sini gue bakal bahas mindset budak modern. Jadi mungkin menurut kalian ini terlalu kasar, tapi gue menyebutnya ini sebagai perbudakan modern. Kalau zaman dulu itu, zaman Romawi, budak itu dirantai kakinya, dirantai talinya. Dikasih makan roti, dikasih tempat tinggal, berhubungan diatur, makan diatur, semuanya diatur. Nah, kalau zaman sekarang kan kebebasan. Orang bebas untuk mengutarakan pendapat. Orang bebas untuk memilih satu hal yang ingin dipilihnya. Tapi itu cuman ilusi. Itu cuman ilusi yang dibuat oleh beberapa kalangan yang ada di atas sana. Yang meja-mejanya nggak bisa kalian gapai. Contohnya apa? Mungkin kalian nggak pernah sadar kalau media itu bisa digiring. Kalau attention itu bisa dibikin. Misal kemarin ada isu yang lagi rame, demo-demo. Gue yakin nggak banyak dari orang-orang yang berkumpul itu mengerti apa arti dan tujuan. Kenapa demo itu dilaksanakan? Apa inti permasalahannya? Gue yakin mayoritas orang itu cuma ikut-ikutan aja. Mereka hanya mengikuti arus yang ada. Dan menurut gue itu adalah salah satu mindset budak. Karena kenapa? Dia tidak memiliki pendirian pribadi. Budak tuh nggak pernah punya pilihan. Dia tuh biasanya ngekor terus. Nah itu mindset budak modern. Jadi menelan mentah-mentah informasi yang dikasih ke dia, nggak diolah lagi. Media bilang A, dia langsung tembak A. Media bilang B, dia langsung tembak B. Kalian nggak pernah tahu kehidupan seseorang di luar kamera 3x4-nya ini. Tapi kalian bisa menjustifikasi orang dari layar kaca aja. Yang kalian nggak tahu sifat dan keberadaan aslinya tuh kayak gimana. Apa bedanya budak zaman dulu sama zaman sekarang? Kalau dulu tuh dirantai sama besi. Kalau sekarang apa? Rantainya beda, bos. Sekarang rantainya kredit, bos. Cicilan, bos. Kalian tuh dikasih ilusi seakan-akan hidup kalian itu bebas. Kalian bisa beli rumah walaupun kalian gak punya uang yang cukup. Kalian bisa beli handphone. Kalian bisa beli kendaraan. Walaupun uang kalian gak cukup. Ada yang namanya sistem perbankan. Namanya adalah sistem fractional reserve. Kalian nggak pernah tahu, kalian nggak pernah cari tahu apa itu fractional reserve. Jadi fractional reserve itu praktik perbankan. Jadi satu yang ada di bank itu dikali 9 atau dibagi 9. Jadi ketika kalian store nih uang 1 juta, di rekening kalian itu ada 1 juta. Tapi nyatanya uang yang ada di bank itu hanya ada 100 ribu. Karena 900 ribu yang lain itu dihutangkan ke yang lain. Kalian tuh dibelenggu dengan adanya kredit. Udah pemasukan kalian tetap, terus tiba-tiba kena bunganya floating, kalian kira mobil yang kalian pakai kreditan itu mobil kalian. Kalian kira rumah KPR itu rumah kalian. Coba baca kontraknya jelas-jelas. Di situ tertulis kalau rumah itu akan menjadi kepemilikan kalian setelah hutang kalian lunas. Kalian dibelenggu. Kalian, apalagi Gen Z. Gen Z itu paling suka terlihat kaya di sosial media. Padahal realitanya itu sangat menyedihkan. Mereka gajinya pas-pasan, cuman maksa makan di tempat-tempat yang terlampau mewah. Di sini gue bakal kasih jalan keluar ke lu supaya lu terbebas dari sistem perbudakan modern yang ada saat ini. Yang pertama, jangan terpengaruh gaya hidup konsumtif. Beli barang yang benar-benar lo butuhkan. Barang yang akan menunjang karir lu atau menunjang kelebihan-kelebihan yang lu punya. Terus yang kedua, jangan pernah berhutang. Jangan pernah kredit. Karena kalian gak benar-benar paham apa itu sistem kredit. Kredit itu bukan bantuan. Kredit itu menyusahkan kalian nantinya. Selanjutnya, stop untuk cari validasi. Fokus untuk bangun aset kalian di masa depan. Fokus untuk belajar untuk kebutuhan kalian di masa yang mendatang. Kalau kalian punya spare uang lebih, sisihkan.
untuk dana darurat. Sisihkan untuk berinvestasi di diri kalian di masa depan. Dulu gue juga merasakan yang lo rasain sekarang. Dibelenggu, tapi gue gak mau menyerah. Gue berusaha buat patahin borgolnya. Gue patahin besinya. Kebebasan yang sebenarnya itu bukan hanya ada di layar handphone. Kebebasan sebenarnya itu ketika kalian bisa memutuskan kemana saja, makan apa saja, di mana saja, bersama siapa saja. Dan kalian harus janji kalau kalian akan bebas dari sistem perbudakan modern. Jadi sistemnya tuh sebenarnya simpel banget. Gaji kalian stuck, kemakan inflasi, kalian kredit, sudah selesai, bangkrut. Akhirnya nol, jadi gembel, jadi gelandangan. Jadi sekarang pilihannya ada di lu. Lu mau tetap diam di situ, terus jadi budak modern selamanya, terbelenggu selamanya, atau lu tergerak hati lu untuk bebas. Lu mulai buat berinvestasi ke diri lu sendiri, ke leher ke atas lu, untuk bisa menyelamatkan lu dari sistem perbudakan modern ini. Lu belajar hal-hal baru. Lu pelajari ilmu-ilmu baru. Kalau lu cukup pinter, lu bisa belajar soal artificial intelligence. Atau lu juga bisa belajar the futures of finance di crypto. Dan itu gak ada yang salah. Apapun, lu increase skill lu dan pastikan lu jadi yang terbaik di situ. Dan lu harus terbebas dari perbudakan modern ini. Memang gak mudah dan memang gak singkat. Tapi gue pastiin lu pasti bisa bebas dari perbudakan modern. Gue tunggu lu semua. Gue Farid Ahmad. Thank you.